Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riri selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nabila Putri Sonia dari kelas akuntansi 2023G dengan NIM 23080694194. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian yang telah saya buat, yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Usaha Mikro Laundry di Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Memasuki isi proposal yang pertama adalah pendahuluan yang berisi satu latar belakang. Waktu terus berjalan menimbulkan perkembangan pada ekonomi serta persaingan ketat dalam mencari dan memperoleh pekerjaan. Peningkatan jejaring sosial dan teknologi telah membuka pintu persaingan kerja yang lebih luas dan intensif. Para pekerja saat ini tidak hanya bersaing dengan rekan-rekan satu daerah, tetapi juga dengan berbagai pekerja di belahan dunia. Sehingga kini banyak masyarakat yang lebih memilih untuk membuka usaha kecil atau milik pribadi. Masyarakat bisa memulai untuk membuka usahanya, mulai dari usaha kecil, usaha menengah, hingga perusahaan besar untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya masyarakat yang membuka usaha pribadi dapat bermanfaat bagi orang-orang sekitar, yaitu bertambahnya lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan juga mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Masyarakat yang membuka usaha pribadi diharuskan untuk selalu melakukan inovasi pada usahanya, agar tidak tertinggal oleh perusahaan lainnya dan dapat terus mengembangkan usaha mereka menjadi yang lebih baik lagi. Salah satu usaha di bidang jasa yang memiliki prospek bagus pada saat ini adalah usaha laundry. Seperti di era modern saat ini, bisnis laundry telah menjadi salah satu usaha yang sangat diminati dan berkembang pesat. Permintaan akan jasa laundry sangat meningkat seiring dengan gaya hidup yang semakin sibuk, di mana banyak individu yang tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian mereka sendiri. Pada masa kini, usaha laundry tidak lagi terbatas pada layanan mencuci dan menyetrika, melainkan telah berkembang menjadi layanan yang lebih komprehensif, termasuk membersihkan pakaian bahan khusus, perawatan pakaian berlabel, dan bahkan pelayanan antar jemput. Pelanggan juga semakin memperhatikan aspek ramah lingkungan, mendorong usaha laundry untuk mengadopsi praktik-praktik yang lebih berkelanjutan seperti penggunaan deterjen ramah lingkungan dan penggunaan teknologi hemat energi. Dalam usaha laundry, penerapan prinsip akuntansi menjadi krusial untuk mengelola keuangan dan melacak kinerja bisnis. Penggunaan perangkat lunak akuntansi modern dapat membantu efisiensi proses pencatatan dan meminimalisir risiko kesalahan. Pengolahan aset seperti mesin cuci dan peralatan lainnya juga harus dicatat dengan teliti dalam akuntansi. Perawatan rutin dan biaya perbaikan harus diakui untuk menjaga kelancaran operasional dan mencegah kerugian yang tidak terduga. Penyusutan aset juga perlu dipertimbangkan untuk mencerminkan nilai aset yang berkurang seiring waktu. Analisis keuangan berkala dapat membantu pemilik usaha laundry dalam memahami kesehatan keuangan bisnis mereka. Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi pada usaha laundry dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Usaha Mikro Laundry di Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Selanjutnya kita akan memasuki bagian perumusan masalah. Jadi berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu apakah usaha mikro laundry yang sedang berjalan di Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya telah melakukan penerapan akuntansi dalam sistem keuangannya. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan ialah untuk menganalisis penerapan akuntansi yang dilakukan oleh para pengusaha laundry di Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya dalam menjalankan usaha yang sedang dikelola. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah yang pertama bagi penulis adalah dapat menambah wawasan dan mengaplikasikan ilmu antara teori dan praktek yang telah diperoleh selama proses perkuliahan. Lalu bagi usaha mikro laundry adalah sebagai bahan masukan dan melakukan
dalam melakukan kegiatan usahanya, serta dapat menjadi bahan acuan untuk mengevaluasi perkembangan dan kemajuan usaha yang telah dikelola. Lalu ada bagi penulis lainnya adalah sebagai sumber informasi atau bahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis terhadap permasalahan yang sama di masa yang akan datang. Lalu yang selanjutnya terdapat batasan istilah. Jika dilihat dari sudut pandang penafsiran seseorang terhadap suatu istilah, itu berbeda-beda. Untuk menghindari kesalahan pengertian tentang istilah-istilah dalam penulisan ini, maka penulis akan menjelaskan istilah tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, analisis. Analisis adalah proses pemecahan atau penyelidikan suatu hal dengan menguraikan unsur-unsur atau komponennya untuk memahami, menilai, atau mendapatkan wawasan yang lebih dalam terhadap situasi atau data yang ada. Yang kedua, penerapan akuntansi. Penerapan akuntansi ini merujuk pada proses pengaplikasian prinsip-prinsip, metode, dan konsep akuntansi untuk merekam, mengukur, dan melaporkan aktivitas keuangan suatu entitas. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan relevan, guna mendukung pengambilan keputusan perencanaan serta pengendalian keuangan. Usaha mikro adalah jenis usaha kecil yang memiliki skala operasi dan aset yang sangat terbatas. Biasanya usaha mikro melibatkan jumlah karyawan yang sedikit atau bahkan hanya memiliki dan dioperasikan oleh satu orang. Laundry merujuk pada proses pencucian pakaian, spray, handuk, dan item tekstil lainnya untuk membersihkan dari kotoran dan menjaga kebersihannya. Secara umum, istilah laundry juga dapat merujuk pada tempat atau usaha yang menyediakan layanan pencucian pakaian dan tekstil, baik secara mandiri maupun melalui layanan laundry yang dioperasikan oleh pihak ketiga. Selanjutnya akan memasuki kajian pustaka yang berisi landasan teori. Yang pertama, pengertian usaha kecil. Usaha kecil merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok kecil dengan skala yang terbatas. Pengertian ini mencakup berbagai jenis usaha mulai dari perdagangan, jasa, hingga produksi. Namun umumnya memiliki keterlibatan langsung pemilik dalam operasional sehari-hari. Usaha kecil seringkali didirikan oleh wirausaha yang bermodal terbatas, namun memiliki kemampuan untuk berinovasi dan bersaing di tingkat lokal atau regional. Skala kecil pada usaha kecil tidak hanya merujuk pada ukuran modal atau sumber daya, tetapi juga melibatkan jumlah karyawan yang terbatas. Dalam banyak kasus, pemilik usaha juga menjadi pengelola utama yang terlibat dalam berbagai aspek operasional mulai dari produksi hingga pemasaran. Keunikan usaha kecil terletak pada fleksibilitasnya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan dengan cepat. Ini memungkinkan usaha kecil untuk lebih responsif terhadap dinamika pasar lokal yang sering kali kesulitan diakomodasi oleh entitas bisnis yang lebih besar. Usaha kecil memiliki peran lebih penting dalam penggerakan ekonomi lokal dan memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja. Mereka sering menjadi sumber inovasi dan diversifikasi ekonomi di tingkat lokal, membantu membangun komunitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun usaha kecil memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas dibandingkan dengan bisnis besar, namun mereka dapat menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat yang lebih luas. Pemerintah sering memberikan dukungan dan insentif bagi pengembangan usaha kecil sebagai bagian dari kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua adalah pengertian dan fungsi akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem yang terstruktur untuk merekam, mengukur, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas dengan tujuan memberikan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan dan kinerjanya. Proses ini melibatkan pencatatan setiap transaksi keuangan mulai dari pembelian, penjualan, hingga perubahan modal. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang informasional dan terukur. Fungsi akuntansi dapat diuraikan secara rinci dimulai dari pencatatan transaksi harian yang mencakup setiap kegiatan keuangan entitas.
Selanjutnya terdapat penyusunan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang ketiga adalah konsep dan prinsip dasar akuntansi. Di dalam penyusunan rincian akuntansi digunakan asumsi-asumsi dan konsep-konsep dasar tertentu. Asumsi ini merupakan aspek dari lingkungan di mana akuntansi itu dilaksanakan. Sedangkan konsep-konsep dasar merupakan pedoman dalam menyusun prinsip-prinsip tersebut. Ada beberapa konsep dasar yang mendasari terstrukturnya akuntansi. Konsep tersebut adalah yang pertama kesatuan usaha, kedua dasar akrual, yang ketiga konsep periode waktu, empat penggunaan unit moneter. Yang keempat ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses berjalannya suatu aktivitas akuntansi yang dimulai dari adanya bukti transaksi hingga penutupan pembukuan. Proses ini dilakukan secara terus-menerus. Menurut Pura 2012, secara rinci kegiatan yang membentuk siklus akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah menganalisis transaksi perusahaan dan menyiapkan bukti pembukuan seperti dokumen transaksi. Yang kedua, mencatat akun ke buku jurnal. Yang ketiga, memposting akun ke buku besar. Yang keempat, menyusun neraca saldo. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian jika ada. Yang keenam, menyusun neraca lajur atau kertas kerja jika diperlukan. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan atau laporan laba rugi, atau laporan perubahan ekuitas atau modal, atau laporan laba ditahan, dan laporan neraca. Yang kedelapan adalah membuat jurnal penutup dan neraca saldo penutup. Yang kesembilan adalah membuat jurnal penyesuaian kembali atau jurnal pembalik. Lalu selanjutnya memasuki metode penelitian yang berisi tentang yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena tanpa melakukan manipulasi variabel. Yang kedua adalah pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena atau konteks tertentu melalui pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif. Yang ketiga, sumber data dan data penelitian. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yang pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait melalui wawancara dan daftar pertanyaan yang terstruktur. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi yang terkait, yaitu pengelolaan usaha laundry dan buku catatan harian atau buku kas dari pemilik laundry di Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah daftar pertanyaan atau wawancara terstruktur, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan oleh peneliti terhadap responden yang akan diberikan secara terstruktur atau berurutan. Yang kedua, observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengambilan survei langsung ke tempat usaha berupa pertanyaan lisan kemudian mencatatnya. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengambilan dokumen-dokumen yang telah ada tanpa ada pengelolaan kembali seperti pencatatan harian. Yang kelima ada teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Setelah itu dituangkan ke dalam bentuk tabel yang akan diuraikan secara deskriptif sehingga diketahui apakah para pengusaha laundry di Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya telah menerapkan konsep dasar akuntansi. Kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk disajikan dalam bentuk hasil laporan penelitian. Sekian presentasi proposal yang telah saya buat. Maaf bila ada kesalahan dalam perkataan baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.